Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Pak Ila. Apa kabar anak-anak? Tetap semangat belajar di rumah. Apakah kamu sudah siap untuk belajar? Hari ini kita belajar tema 7 kebersamaan, subtema 2 kebersamaan di sekolah. Mari saksikan videonya. Banyak kegiatan yang dilakukan bersama-sama di sekolah. Misalnya, belajar di kelas berdiskusi, bermain, dan juga berolahraga. Kebersamaan di sekolah sangat menyenangkan. Pasti saat ini kamu sangat merindukan kebersamaan dengan teman dan bapak ibu di sekolah, kan? Mari kita sama-sama berdoa agar semua dipertemukan lagi dalam keadaan yang sehat. Sekarang kita dengarkan cerita Siti. Siti adalah siswa kelas 2 SDN Nusantara 1. Siswa-siswi kelas 2 hidup rukun. Mereka setiap hari belajar di sekolah bersama-sama. Teman Siti di sekolah berasal dari berbagai daerah. Teman Siti berasal dari beragam suku. Mereka juga menganut beragam agama. Mereka belajar dengan giat dan rukun. Siswa kelas 2 dapat hidup bersama. Bagaimana kebersamaanmu dengan teman-teman di sekolah? Setiap hari Senin, SDN Nusantara 1 melaksanakan upacara bendera. Siswa berbaris sesuai kelas masing-masing. Kelas 2 berbaris satu barisan, dipimpin seorang siswa. Siti menjadi pimpinan barisan. Siti dan teman-temannya sangat senang mengikuti upacara bendera. Sesuai kegiatan upacara bendera, mereka bergegas masuk kelas. Karena Pak Guru akan mendongeng hari itu, fabel yang akan diceritakan berjudul Ikan dan Burung. Mari kita dengarkan ceritanya. Oh iya, jangan lupa ya, catat bagian penting dalam cerita ya. Ikan dan burung. Di sebuah hutan, hiduplah dua binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan selalu saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu kejadian yang mengubah mereka. Ketika itu, ikan sedang beristirahat di pinggir sungai. Ia memandangi biji-bijian di pohon tepat di atasnya. Kelihatannya biji-bijian itu enak dimakan, kata ikan dalam hati. Ia selalu
berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkannya. Berkali-kali ia meloncat, namun tidak berhasil mencapai biji-bijian itu. Ia hanya bisa memandangi biji-bijian itu. Saat sedang memandangi biji-bijian itu, perhatiannya teralihkan oleh seekor burung yang berterbangan ke sana kemari. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku sayap untuk terbang, agar aku bisa meraih biji-bijian itu? Kata si ikan dalam hati. Kita tinggalkan si ikan dan beralih ke burung. Setelah berterbangan, burung lalu hinggap di salah satu pohon di pinggir sungai untuk beristirahat. Saat itu ia melihat air, dan di dasar air sungai itu ia melihat banyak sekali cacing berkeliaran. Kelihatannya cacing-cacing itu enak dimakan, kata burung dalam hati. Ia lalu berusaha masuk ke dalam air untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Namun, ia tidak berhasil karena ia tidak bisa berenang. Ia hanya bisa memandangi cacing itu dari atas pohon. Saat memandangi cacing-cacing itu dalam air, perhatiannya teralihkan pada ikan yang sedang berenang di dalam air. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku sirip untuk berenang agar dapat memperoleh cacing-cacing dalam air itu? Kata si burung dalam hati. Akhirnya, ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing. Berkali-kali si ikan melihat burung menyelam ke air untuk mendapatkan cacing. Demikian pun si burung berkali-kali melihat ikan meloncat-loncat untuk mendapatkan biji-bijian. Lalu mereka berkenalan. Hei ikan, apakah kau menginginkan biji-bijian ini? Kata burung. Benar, tetapi aku tidak punya sayap sepertimu, sehingga tidak bisa terbang mendapatkan biji-bijian itu, jawab si ikan. Aku juga menginginkan cacing di dasar sungai, tetapi aku tidak punya sirip sepertimu, sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu, balas si burung. Bagaimana jika kau membantuku mengambil biji-bijian itu, dan aku akan membantumu mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai, ajak si ikan. Wow, ide bagus, aku setuju, sahut si burung. Akhirnya ikan dan burung menjadi sahabat dan mereka saling membantu. Itu tadi adalah cerita ikan dan burung. Bagaimana menurutmu? Seru kan ceritanya? Selain mendongeng, hari ini Pak Guru juga mengajarkan Siti gerak dasar tari bijak.
Berlari-lari kecil ke arah depan dengan posisi tangan di kepala seperti tanduk. Pandangan lurus ke depan, melompat. Melompat ke kanan dan ke kiri, posisi tangan lurus, jari membuka, posisi badan membungkuk. Menggerakkan tangan ke samping kanan dan kiri, posisi kaki jongkok. Terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat untuk menemani belajar di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.